Mohon berdiri. Dari Musara. Selanjutnya penerima sertifikat redistribusi tanah. Kami panggilkan Bapak Abadi dan dengan hormat kepada Bapak Abadi didampingi Kepala Kantor Pertanahan agar dapat menyerahkan sertifikat secara simbolis. Posisi tadi, Pak. Ini adalah penerima sertifikat hak pakai Pemda yang menerima Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Tahun 2014 ini berapa tadi yang? Tahun 2014 Prona kita targetnya 500 bidang, alhamdulillah realisasinya juga 100% 500 bidang. Sedangkan redistribusi tanah pertanian itu targetnya 1045 bidang, alhamdulillah selesai semua. Yang hari ini sudah kita saksikan bersama, diserahkan oleh Bupati Daerah pada masyarakat kita secara simbolis. Di sisi lain ada sertifikat hak pakai pemerintah daerah target 50, alhamdulillah sudah selesai semua, tadi juga sudah diserahkan simbolis. Kemudian tanah wakaf kira ada 75 bidang, alhamdulillah sedang kita proses penyelesaian akhirnya. Yang hari ini secara simbolis juga sudah diserahkan ke Kanpa. Kemudian di sisi lain ini semua kegiatan yang bersumber dari APBN pusat. Di sisi lain ada kegiatan lain yang bersifat kegiatan rutin yang sertifikatnya dengan kesadaran penuh dari masyarakat datang sendiri, membayar sendiri, dan kita selesaikan. Lebih kurang tahun ini hampir 8.000 sertifikat, semua termasuk yang legalisasi aset yang bersumber dari APBN maupun yang diurus oleh masyarakat sendiri. Yang diurus masyarakat lebih kurang hampir 6.000 sertifikat 2014. Ada target itu? Kalau target memang dalam DIPA kami itu setiap tahun kita dibuat target. Target berupa penerimaan PNBP, penerimaan negara bukan pajak itu Aceh Tengah tahun ini lebih kurang 1,6 miliar. Alhamdulillah lebih dan kurang hampir mendekati target dari penerimaan itu. Uang dari pihak ketiga, dari pihak pemohon itulah yang kita kerjakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diajukan oleh pihak masyarakat. Sehingga target ini bisa kita selesaikan dengan baik. Untuk tahun 2015, insya Allah sesuai dengan DIPA yang sudah kita lihat, untuk legalisasi aset, Prona lebih kurang 2.000 bidang, kemudian konsolidasi tanah bekas kecamatan kita yang kena gempa, Ketol, itu ada 2 lokasi, lebih kurang 1.000 bidang. Itu konsepnya menata kembali kawasan-kawasan bekas bencana dengan sistem land consolidation, penataan pertanahan dalam rangka menata kembali tanah-tanah ex korban gempa.
ini akan dilaksanakan di 2014. Ada redistribusi tanah, ada prona, ada konsolidasi, kemudian ada target transmigrasi yang berupa lintas sektoral, juga lebih kurang hampir 1.000 bidang tahun 2015 kita kerjakan di Kabupaten Aceh Tengah. Pak, untuk pengurusan prona ini sendiri, apakah dikenakan biaya masyarakat? Ya, untuk pengurusan prona itu sumbernya semua sudah ditanggung dari APBN pusat. Dan saya sering katakan kepada kawan-kawan, haram hukumnya untuk dia kutip uang dari pihak masyarakat terhadap penyelesaian sertifikat prona, karena ini sudah dibiayai oleh APBN pusat. Jadi juga saya ada sedikit berjumpa dengan masyarakat, ada katanya administrasi sedikit. Iya. Nah, ini apa aja yang dikenakan? Yang dikenakan administrasi itu adalah kepentingan Pak Rejo dalam rangka membeli materai dalam rangka permohonan sertifikat. Kemudian barangkali mereka bolak-balik ke kantor kita, mungkin perlu minyak Honda dan sebagainya. Yang jelas saya sampaikan di saat penyuluhan, uang tersebut silakan urung rembuk dengan masyarakat. Yang jelas tidak ada kepentingan untuk BPN. Dan saya haramkan itu untuk diserahkan ke BPN. Oh, mereka mungkin lagi ada bekerja di lapangan, ada penunjuk batas, ada nebas segala macam, ada anggota kita yang mungkin dia beli aku dan sebagainya. Sepanjang itu ikhlas kita. Tapi BPN tidak mengisyaratkan itu dan tidak merupakan syarat mutlak. Nah, karena dari awal saya sering langsung penyuluhan dengan masyarakat. Ada 18 desa di Aceh Tengah itu saya sendiri bersama para kasih saya turun ke lapangan memberikan penyuluhan. Saya gariskan, yang namanya kutipan uang dalam bentuk legalisasi aset haram hukumnya, tidak boleh dilaksanakan. Kalau saya tahu malah punishment saya terapkan pada anak-anak, sehingga masyarakat kita tepat sasaran dan mereka benar-benar terbantu dengan adanya sertifikat yang kita harapkan. Terakhir dari Bapak, masih ada yang ingin disampaikan? Ya, harapan kami ke depan tentunya semua pihak yang terkait mengharapkan dukungan dalam rangka pekerjaan besar kita di 2015. Kemudian kaitannya dengan masyarakat tentunya mempersiapkan diri di lapangan berupa membersihkan tanahnya, memasang tanda batas sehingga punya kesadaran dan tahu hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu yang kita harapkan. Dengan demikian ke depan, hari demi hari, bulan demi bulan, timbulnya kepastian hukum terhadap tanah-tanah masyarakat sehingga menghindari dari persoalan-persoalan yang akan muncul di kemudian hari. Baik. Ya, kita tentu sangat berterima kasih kepada jajaran BPN yang telah memprogramkan beberapa kegiatan untuk pensertifikatan tanah, baik melalui program Prona maupun program redistribusi tanah. Yang tahun ini untuk Pronanya sendiri ada 500 kapling atau 500 persil, dan untuk redistribusinya ada 1.000, tersebar di 6 kecamatan yang kami kira ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka pertama adalah memastikan atau memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat pemilik yang sudah sekian tahun mungkin dilola tetapi tidak pernah terfikir untuk memberikan mengurus sertifikat, ya antara lain karena kemampuan ekonominya yang terbatas. Yang kedua, dengan pensertifikatan ini secara nyata akan meningkatkan nilai jual daripada tanah itu. Sudah bisa dipastikan karena memang kepastian hukumnya sudah kuat. Inilah acara kita hari ini.